Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-yawma al-'iidan lil muslimin wa wahadana fi 'iidihi ka ummatin wahidatin min ghairil umami wa nashkuruhu ala kamali ihsanihi wa huwa dzul jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tunzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bi da'watihi wa jahada fillahi haqqa jihadi. Amma ba'du, ibadallah, usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pujian-pujian itu hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Selamat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya yang mulia, para sahabatnya yang utama, serta siapa saja yang setia mengikuti beliau hingga akhir masa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbahagialah kita semua, sebabnya inilah hari yang penuh dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta. Inilah salah satu dari 2 hari terbaik untuk semua insan yang beriman. Hari ini lebih dari 3 juta kaum muslim dari segenap penjuru dunia berkumpul di tanah suci Al-Haram, tentu untuk melaksanakan ibadah haji. Lisan mereka selalu basah dengan rangkaian doa dan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Adapun jiwa dan raga mereka tunduk kepada Rabb Ka'bah dengan pasrah. Inilah hari yang agung. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kemuliaan yang luas. Yaumun Nahr atau Yaumul Idil Adha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'dzamul ayyami 'indallahi yaumul nahr." Sungguh hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari raya kurban. Rawahu Abu Dawud. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penentuan awal bulan Dzulhijjah bukanlah diputuskan berdasarkan otoritas masing-masing pemimpin negeri kaum muslim, tetapi wajib berdasarkan pengumuman Amir Makkah. Husain bin Haris Al-Jadali telah menyatakan, Amir Makkah Al-Harith bin Khatib telah menyampaikan khutbah kepada kami. Beliau berkata, "Anda ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
an nansuka li ru'yatihi fa illam narahu wa syahida adlin nasakna bi syahadatihi. Kami telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengerjakan manasik ibadah haji karena melihat hilal. Jika kami tidak melihat hilal, lalu ada 2 orang saksi yang adil melihat hilal, maka kami pun mengerjakan manasik haji berdasarkan kesaksian mereka berdua. Hadis riwayat Abu Dawud dan Daraqutni. Sudah seharusnya kaum muslim bersatu dalam pelaksanaan Idul Adha sebagaimana mereka bersatu dalam pelaksanaan ibadah haji. Demikian seperti yang pernah terwujud pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafaur Rasyidin radhiyallahu anhum. Alangkah indahnya jika persatuan umat kembali terwujud pada hari ini. Semesta akan berguncang karena gebatal dia di segenap penjuru dunia. Di mana-mana kalimat takbir, tahlil, dan tahmid berkumandang, menggambarkan teguhnya persatuan yang terikat dalam ukhuwah Islamiyah yang menyatukan kaum beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibadah haji adalah panggilan ilahi untuk kaum mukmin, mereka yang beriman dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala akan sekuat tenaga menumpahkan kerinduan kepadanya untuk mendatangi Baitullah. Mereka berupaya keras untuk menunaikan kewajiban ibadah haji ini dengan mengerahkan harta dan kendaraan yang mereka punya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Seluruh manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai onta. Sang kurus, mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Quran surat Al-Hajj ayat 27. Sementara itu, sebagian kaum muslim lain mewujudkan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih hewan kurban untuk kemudian mereka bagikan kepada kaum du'afa dan yang membutuhkannya. Mereka menyerahkan hewan kurban terbaik dengan harapan ketaatan mereka dapat menggapai keridhaan Allah yang Maha menyaksikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalallaha luhuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Daging-daging onta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, akan tetapi keridhaan Allah itu hanya bisa dicapai dengan ketakwaan kalian. Surat Al-Hajj 37. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibadah haji adalah salah satu melting point atau titik lebur kaum muslim. Semua muslim dari berbagai penjuru dunia, dari segala suku, bangsa, bahasa, dan warna kulit menyatu dalam suasana penuh keharuan dan kekhusyuan di hadapan Allah yang Maha Perkasa. Tak tampak lagi perbedaan, termasuk serasa sosial, ekonomi dalam pelaksanaan ibadah haji. Semua berbusana kain ihram, semua melantunkan kalimat talbiyah, semua mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Semua sama-sama menggunakan keagungan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah perintah Allah. Siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sungguh itu timbul dari ketakwaan hati. Syekh Mutawalli Asy'arawi, ulama dari Mesir dan seorang mufassir mengatakan, "Wa fi jalali hadhil wahdah tansaharul ajrasu wal alwanu wal lugatu wala nasaba illa ilal Islam wala hasaba illa ilal iman." Di tengah-tengah persatuan ibadah haji ini, berbagai suku bangsa, warna kulit, dan bahasa manusia melebur menjadi satu. Karena itu tak ada yang pantas untuk dijadikan atribut identitas selain Islam, dan tidak ada yang perlu diperhitungkan kecuali iman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pernahkah umat manusia menyaksikan persatuan dan kesatuan umat seperti umat muslim?
Adakah di dunia ini sedari dulu sampai hari ini ajaran atau ideologi yang dapat mempersatukan umat manusia tanpa melihat perbedaan suku, bangsa, ras, dan status sosial selama berabad-abad? Jawabannya adalah tidak ada. Memang tidak pernah ada. Tidak ada satupun umat di dunia ini yang semisal kaum muslim dalam persatuan dan kesatuan. Tidak ada satupun agama dan ideologi yang sukses merangkul umat manusia dalam sebuah wadah pemersatu selain Islam. Agama ini telah berhasil mengikat manusia selama belasan abad dalam sebuah ikatan mulia, ukhuwah Islamiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sungguh kaum mukmin itu bersaudara, sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan kedua saudara kalian itu, dan takutlah kalian kepada Allah supaya kalian mendapatkan rahmat. Sungguh indah perumpamaan kebersamaan kaum mukmin. Mereka digambarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam laksana satu tubuh. Beliau bersabda, "Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahari wal humma." Perumpamaan kaum mukmin itu dalam hal saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Jika ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan demam, turut merasakan sakitnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di balik keindahan perumpamaan yang dinyatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis di atas, juga terkandung tuntutan untuk turut merasakan sakit dan penderitaan yang dialami saudara seiman. Sungguh ironi jika seorang muslim tidak mau merasakan penderitaan yang tengah menimpa nasib sesama muslim. Mungkinkah otak tidak merasakan apa-apa ketika sekujur tubuhnya berdarah-darah, penuh luka yang menganga? Padahal di antara tanda keimanan seseorang adalah mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma tuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga mencintai saudaranya yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Muttafaqun alaih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tinta emas sejarah telah mencatat persaudaraan orang-orang mulia yang begitu indah dalam perang Yarmuk. Misalnya 3 orang sahabat terluka parah. Mereka adalah Al-Haris bin Syam, Ikrimah, dan Ayyas bin Abi Rabi'ah. Setelah perang usai, pasukan Islam yang terluka mulai diobati. Ketika itu Al-Haris meminta air minum karena kehausan yang luar biasa. Dibawakanlah air untuk dia. Namun ia mendengar sahabatnya Ikrimah seakan-akan menginginkan air minum. Sahabat Al-Haris meminta agar air itu diberikan saja kepada sahabat Ikrimah. Air itu pun dibawa dan diberikan kepada sahabat Ikrimah. Namun Ikrimah melihat Ayyash membutuhkan air minum. Lalu ia pun meminta agar air itu diberikan kepada Ayyash. Air itu pun dibawa kepada Ayyash. Ketika air itu sampai kepada sahabat Ayyash, ia ternyata sudah wafat sebagai syahid. Lalu air itu dibawa lagi kepada Ikrimah. Ternyata air itu pun, dan ia pun sudah syahid. Segera air itu dibawa kepada Al-Haris. Namun Al-Haris juga ternyata sudah mendapatkan kesyahidannya. Radhiyallahu anhu. Pada akhirnya air itu utuh. Allahu Akbar. Air itu utuh. Tak ada pun mereka pikul. Karena masing-masing mendahulukan kepentingan saudaranya. Sungguh luar biasa rasa persaudaraan yang dicontohkan oleh para sahabat yang mulia tersebut.
Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, patut direnungkan, apakah umat Islam hari ini sudah semisal satu tubuh dalam persatuan mereka, ataukah kebersamaan dan persatuan mereka semua itu adalah semu belaka? Kita menyaksikan lebih dari 3 juta muslim dari seluruh dunia berkumpul di tanah suci, menunaikan ibadah yang sama, menuju keriduan Tuhan yang juga sama. Namun tatkala perhelatan ibadah selesai, masih tersisakah persatuan umat ini? Apakah kaum muslim di seluruh dunia ini bersatu dan saling membantu saudaranya yang menderita? Ternyata tidak. Detik ini, saat kita berkumpul merayakan Hari Raya Idul Adha, saudara-saudara kita di berbagai tempat ditimpa kemalangan luar biasa. Kaum muslim di Palestina terus berada dalam ancaman genosida Zionis Yahudi. Gaza dan Rafah sudah menjadi ladang pembantaian kaum muslim. Jenazah-jenazah bergelimpangan di jalan-jalan atau terkubur dalam reruntuhan gedung. Sebagian lagi hancur berkeping-keping. Mereka menjadi korban kebiadaban Zionis Yahudi dan antek-anteknya. Banyak ayah kehilangan seluruh keluarganya hingga cucu-cucunya. Banyak anak yang menjadi sebatang kara karena semua keluarganya terbunuh. Banyak ibu yang merana karena ditinggal syahid semua orang yang dia cintai. Seolah menjadi pemandangan biasa di Gaza, seorang muslim memakamkan anggota keluarganya berturut-turut. Malah ada seorang anak yang berjalan memanggul karung yang berisi potongan-potongan tubuh adiknya yang mana. Inilah fakta derita di Hari Raya Idul Adha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lebih dari 36.000 warga Gaza tewas akibat serangan biadab militer Zionis ini. Sebuah fasilitas kesehatan hancur, penduduk Gaza terancam. Kelaparan yang diciptakan oleh Yahudi. Bayangkanlah ketika nanti kita pulang makan dan minum sepuasnya bersama keluarga. Hampir 1 juta warga Gaza terancam kelaparan dan susah mendapatkan air bersih. Tak ada keluarga yang menyambut dan bersuka cita pada hari raya selain langit duka yang terus menggelayuti langit Palestina. Yang lebih menyedihkan lagi adalah sikap para penguasa dunia Islam. Mereka hanya diam menyaksikan pembantaian demi pembantaian di Gaza. Sebagian dari mereka malah bersekutu dengan Zionis Yahudi dengan membuka hubungan diplomatik dan perdagangan. Dunia menyaksikan bagaimana penguasa Mesir, misalnya, bukan saja menolak kehadiran pengungsi Gaza, tetapi juga menolak membuka gerbang perbatasan agar kaum muslim bisa memberikan bantuan kepada saudara seiman. Lebih menyedihkan lagi, sebagian para pemimpin dunia Islam justru melarang aksi hubungan terhadap Palestina dan menangkapi mereka. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan ancaman terhadap para pemimpin seperti itu. Beliau bersabda, "Man waliya min amrin nasi syai'an fahtajaba an uli ad-du'afa wal hajah ihtajaballahu anhu yaumal qiyamah." Siapa saja yang Allah takdirkan untuk menjadi pemimpin yang mengemban urusan orang banyak, lalu ia menghindar dari orang yang lemah dan membutuhkan, Allah pasti akan menutup diri darinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Para pemimpin dunia Islam rata-rata hanya berpura-pura di depan rakyat mendukung Palestina lewat politik retorika berupa kutukan dan kecaman. Namun sedikit pun mereka enggan menggerakkan pasukan militer mereka untuk melindungi kaum muslimin Palestina dan menyerang kaum Yahudi. Mereka malah menyandarkan pertolongan pada PBB. Padahal mereka tahu bahwa badan internasional itu nyata berada dalam ketiak negara-negara barat, terutama Amerika Serikat. Mereka pun tahu bahwa PBB tak akan bisa dan berani menjatuhkan sanksi atas negara Yahudi ini. Penipuan para pemimpin dunia Islam kelak mendapatkan balasan keras sebagaimana diingatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma min abdin yastar'ihillahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi jannah. Tidaklah seorang yang diamanai oleh Allah Subhanahu wa taala memimpin rakyat itu kemudian mati sementara dia saat hidupnya menipu rakyatnya, melainkan Allah pasti mengharamkan
bagi dirinya surga. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kaum muslim juga jangan berharap mahkamah internasional dapat menyeret para pemimpin Zionis ini ke pengadilan internasional dan menghukum mereka sebagai penjahat perang. Sebabnya mahkamah internasional dibuat oleh negara-negara barat demi kepentingan mereka dan akan dijegal setiap kali akan mengganggu urusan politik barat dan sekutunya. Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan ini. Lagi pula, sebagian orang kafir adalah penolong bagi sebagian yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qauman dhalimin." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan kaum Yahudi dan Nasrani sebagai para pemimpin kalian. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lainnya. Siapa saja di antara kalian menjadikan mereka sebagai pemimpin, sungguh orang itu termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Penyebab terkoyaknya umat hari ini adalah karena paham nasionalisme telah mengerat-erat persatuan kaum muslim dan menghapuskan ukhuwah Islamiyah. Setiap penguasa negeri muslim tidak peduli dengan urusan negeri muslim lainnya. Bahkan mereka tidak jarang saling bermusuhan satu sama lain. Pantaslah jika Rasulullah SAW menggolongkan kebanggaan terhadap suku, bangsa, golongan sebagai slogan-slogan jahiliyah yang dipandang hina. Diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu mengutip sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ia berkata, "Idza rajulu ta'azza bi azail jahiliyah fa'aidduhu bihani abih wala takru." Jika ada orang yang membangga-banggakan kebanggaan jahiliyah, maka serulah yang menggigit kemaluan ayahnya dan tidak usah pakai bahasa kiasan terhadapnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Paham nasionalisme telah menjadi penjara imajiner yang menghalangi kaum muslim menolong saudaranya. Paham ini membelenggu tangan dan kaki umat untuk menghilangkan penderitaan yang tengah menimpa saudara seiman. Bahkan paham nasionalisme sungguh membutakan mata dan hati umat bahwa saudara seiman itu adalah bersaudara. Padahal Nabi SAW telah mengingatkan, al-muslimu akhul muslim, la yadlimuhu wa la yuslimuhu. Seorang muslim itu saudara bagi lainnya. Ia tidak boleh menzalimi dan tidak menelantarkan saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu, umat Islam wajib kembali bersatu dalam ikatan ukhuwah Islamiyah. Hal itu tidak mungkin tercipta dalam konsep negara-negara bangsa dan paham nasionalisme. Ukhuwah Islamiyah dan persatuan yang hakiki hanya bisa terwujud dalam wadah yang telah ditetapkan syariat Islam, yaitu khilafah al-Islamiyah. Dalam institusi khilafah, umat Islam sedunia bisa dipersatukan dari ujung timur hingga ujung barat, tidak terpecah belah dan tidak terkerat-kerat. Agama ini menghendaki umat Islam berada dalam satu kepemimpinan, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, "Idza kuyi'a li khalifataini faqulul akhira minhuma." Jika dibaiat dua orang khalifah, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Negara-negara bangsa dan paham nasionalisme adalah konsep yang dirancang oleh negara-negara barat imperialis untuk memudahkan mereka menghancurkan khilafah Islamiyah. Lalu penjajah negeri-negeri tersebut dibuatlah oleh mereka negara-negara boneka dengan para penguasa yang berada dalam kendali mereka, termasuk dikendalikan agar jangan sampai menghapuskan negara Zionis Yahudi yang sudah mereka rancang agar menjadi kanker ganas di jantung kaum muslim. Karena itu, persoalan umat di Palestina, di Myanmar, India, Cina, dan berbagai penjuru dunia lainnya hanya bisa dituntaskan jika umat bersatu di bawah kepemimpinan seorang khalifah. Satu persatu, persoalan umat akan diselesaikan sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Khilafah akan melindungi dan menjaga semua kepentingan umat. Ini karena khalifah berperan sebagai perisai umat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Innamal imamu junnah
yuqatalu min waraihi wa yuttaqa bihi. Sungguh imam adalah perisai orang-orang yang berperang di belakang dia dan menjadikan dirinya pelindung. Hadis riwayat Imam Muslim. Tanpa khilafah Islamiyah, umat muslim yang begitu besar jumlahnya seperti anak ayam kehilangan induknya, tak ada perlindungan dari berbagai serangan dan gangguan. Tanpa khilafah Islamiyah, umat Islam juga seperti onta yang mati kehausan di tengah gurun, padahal di punggungnya tersimpan air. Begitu kaya sumber daya alam negeri muslim, tetapi bukan mereka yang menikmati. Justru para penjajah yang menjadi kaya raya karena pengkhianatan para penguasa negeri-negeri muslim. Hal seperti itu tak akan terjadi jika umat bersatu dan dipimpin oleh khalifah yang akan mengurus dan menjaga mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin rahimakumullah. Persoalan Palestina sesungguhnya tidaklah sukar untuk diselesaikan. Tentu jika umat ini memiliki kepemimpinan yang mulia dalam institusi pemerintahan Islam global. Khilafah Islamiyah dengan khilafah potensi kekuatan militer umat Islam yang sangat besar bisa disatukan sekaligus digerakkan untuk melakukan jihad terhadap Yahudi dan para pelindungnya, khususnya Amerika. Dengan itu, kaum muslim dengan mudah bisa menghapuskan eksistensi kaum Yahudi penjajah dari negeri Palestina. Bukan itu saja, dengan khilafah, kelak umat ini sanggup memimpin dunia setelah menyingkirkan dominasi negara-negara barat, khususnya Amerika, atas dunia dan kaum muslim. Dengan khilafah, umat Islam pun akan sanggup menciptakan tatanan kehidupan yang harmonis di bawah syariat Islam. Kaum muslim dan umat manusia seluruhnya sudah lama menderita di bawah kepemimpinan ideologi kapitalisme global, pimpinan Amerika dan sekutu-sekutunya. Mereka mengeksploitasi negara-negara lain dan merusak tatanan kehidupan umat manusia melalui imperialisme dan ideologi kapitalismenya. Karena itu, sudah saatnya umat Islam sedunia mengakhiri derita ini dan membalikan kehidupan yang penuh berkah di bawah kepemimpinan ideologi Islam. Dengan itulah kita menyongsong janji Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama' wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai saja penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Namun mereka mendustakan ayat-ayat kami itu. Karena itulah kami menyiksa mereka disebabkan perbuatan mereka tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.